Dedi menyatakan bahwa Mahfud tidak hanya memberikan bantuan dari segi hukum, tetapi juga menawarkan dukungan moral saat ia merasakan beban tekanan. Pernyataan ini mencerminkan komitmen Mahfud sebagai seorang teman sejati. Dalam pengarahannya, Dedi menjelaskan situasi sulit yang ia hadapi, termasuk ancaman hukum yang menyertainya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa memiliki pendukung yang kuat adalah esensial dalam menghadapi tantangan hidup yang kompleks. Selanjutnya, dalam diskusinya, Dedi menyebutkan pengalaman lain yang melibatkan kontroversi, seperti wawancara dengan kelompok LGBT. Hal ini menunjukkan berbagai tantangan yang dihadapinya dalam perjalanan karirnya. Dampak dari pernyataan di media sosial dapat berlanjut hingga bertahun-tahun, di mana konten lama bisa muncul kembali dan dipergunakan untuk kepentingan politik saat ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman terhadap jejak digital yang ditinggalkan. Kejujuran dalam komunikasi menjadi aspek yang sangat penting, meski seringkali terhambat oleh kepentingan politik. Hal ini dapat membuat para pejabat merasa tertekan ketika berbicara di hadapan publik. Sebagai tambahan, tanggung jawab pejabat untuk menyampaikan informasi secara transparan sangat besar. Namun, mereka juga harus mempertimbangkan stabilitas institusi yang mereka pimpin, menciptakan dilema yang kompleks antara transparansi dan keamanan. Proses pemilihan yang tampaknya acak pada kenyataannya bisa dipandu secara halus, menciptakan ilusi bahwa keputusan diambil secara bebas. Ini menjadi bagian dari seni mentalisme yang menarik. Teknik manipulasi pikiran tersebut melibatkan penempatan posisi strategis untuk mempengaruhi pilihan seseorang tanpa disadari oleh peserta. Hal ini menuntut suatu tingkat pemahaman mendalam tentang psikologi manusia. Gelar doktor yang diraih oleh pembicara menunjukkan bahwa terdapat dimensi akademis dalam seni sulap dan mentalisme. Teknik-teknik ini telah diaplikasikan oleh magician di luar negeri, menambah legitimasi dalam bidang ini. Humoris honoris causa sering menjadi topik diskusi yang hangat, kadang mengaburkan makna akademik yang sesungguhnya. Ini mencerminkan praktik pemberian gelar yang mungkin kurang ketat dalam penilaiannya. Di sisi lain, pentingnya memiliki rencana cadangan dalam setiap aksi, khususnya di dunia mentalisme, berfungsi untuk mencegah kesalahan yang dapat merugikan. Hal ini menunjukkan betapa serius dan matang persiapan yang diperlukan. Perkembangan dunia sulap dan mentalisme di Amerika menunjukkan adanya akademi dan persaingan yang lebih profesional. Ini bisa menjadi contoh bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas dalam bidang yang sama. Pentingnya menempatkan keluarga di atas karir seringkali menjadi dilema bagi banyak individu. Pembicara menegaskan pentingnya kualitas waktu bersama anak-anaknya, meskipun ada tawaran yang menggiurkan dari sisi karir. Lebih jauh, perubahan motivasi dalam berkarya dapat mempengaruhi cara seseorang menikmati seni. Pembicara mengungkapkan bahwa ia merasa kehilangan kebahagiaan ketika pertunjukan hanya berfokus pada aspek finansial. Pembicara juga membahas hubungan antara ilusi dan kegaiban dalam pertunjukan. Menurutnya, penting untuk tidak langsung mempercayai kegaiban tersebut, agar dapat mencari cara untuk mereplikasinya secara teknis. Fenomena penipuan yang menggunakan teknik pernapasan dapat meyakinkan orang akan adanya kemampuan sakti. Contoh seperti ponari yang mengklaim memiliki batu sakti merupakan salah satu manifestasi dari fenomena ini. Perubahan karir dari entertainer menuju YouTuber disertai dengan berbagai tantangan dalam menarik perhatian penonton. Pembicara memanfaatkan kemampuan berbicara di depan umum untuk menciptakan konten yang lebih santai dan menarik. Generasi muda saat ini sering mengalami stres meskipun hidup di era yang lebih nyaman. Hal ini erat kaitannya dengan pola asuh yang mungkin kurang tegas dari orang tua yang mereka miliki. Konflik antara hukum perlindungan anak dan metode pendidikan tradisional seringkali menyebabkan perdebatan. Banyak yang berpendapat bahwa cara mendidik yang keras kini sering dianggap sebagai pelanggaran hak anak. Keadaan di Palu menunjukkan bahwa guru dapat dipolisikan atas tindakan mendidik yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana guru seharusnya menciptakan lingkungan belajar yang aman untuk anak-anak. Pengalaman pribadi dalam mendidik anak menunjukkan bahwa terdapat pergeseran nilai dalam disiplin anak. Anak-anak saat ini lebih berani melaporkan tindakan orang tua atau guru yang mereka anggap tidak adil. Perbedaan antara usia fisik dan psikologis menjadi poin penting dalam hukum. Kedewasaan tidak hanya diukur dari umur, tetapi juga dari perkembangan mental yang dialami individu. Diskusi mengenai calon menteri menyoroti pentingnya dukungan politik. Pemilihan menteri juga terpengaruh oleh tuduhan masa lalu yang mungkin mereka hadapi, yang menambah kompleksitas dalam proses pemilihan. Pentingnya peran menteri dalam mempengaruhi opini publik dan kebijakan tidak bisa dipandang sebelah mata.
Terdapat perdebatan mengenai apakah tugas tersebut lebih menguntungkan dibandingkan dengan menjadi influencer di media sosial. Saat menjabat, menjaga komunikasi yang efektif dengan masyarakat sangat penting agar pemimpin mampu memahami kebutuhan dan harapan rakyat. Hal ini menciptakan relasi saling percaya antara pemimpin dan masyarakat. Setiap jabatan berpotensi menghadapi risiko korupsi yang harus dihadapi dengan integritas. Kesadaran akan konsekuensi buruk dari tindakan korupsi menjadi motivasi bagi individu untuk tetap bertindak baik. Ajaran agama memberikan pedoman moral tentang tanggung jawab jabatan, menyiratkan bahwa setiap tindakan pasti memiliki akibat. Hal ini memotivasi para pemegang jabatan untuk berbuat baik demi kesejahteraan masyarakat. Survei Kompas menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap pemerintahan mencapai angka 74, yang mencerminkan pandangan positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini mencerminkan harapan yang tinggi akan perbaikan dalam kinerja pemerintah. Namun, keterbatasan dalam melaksanakan perubahan positif di lingkungan politik seringkali disebabkan oleh korupsi yang sudah mengakar. Ini menggarisbawahi perlunya seleksi pejabat yang lebih ketat untuk mencapai pemerintahan yang bersih. Kebangkitan berita hoaks menjadi tantangan baru bagi pejabat publik, yang dituntut untuk melakukan klarifikasi guna menjaga citra politik mereka. Ini semakin menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi yang efektif. Pemerintah kini menghadapi berbagai tantangan dalam menangani fenomena digital yang disertai dengan penyebaran berita hoaks. Undang-undang yang ada seringkali sulit untuk diterapkan secara efektif di lapangan. Masyarakat mengalami dampak serius dari berita hoaks, yang tidak hanya merugikan individu tetapi juga menciptakan keresahan di dalam komunitas. Ini menunjukkan perlunya pendidikan dan kesadaran informasi yang lebih baik di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dialog antara pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini. Kerjasama dan pemahaman yang saling menguntungkan sangat penting dalam membangun kepercayaan yang kokoh.